Udah emosian, nyebarin berita hoaks, ternyata salah beritanya. Yang bener aja, rugi dong. Pelajaran 13 dengan judul Minoritas yang Tidak Keren. Emang apaan sih yang akan terjadi di cerita ini? Walaupun kita hanya tidak ada teman kita lainnya, kalau kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita, tetap pegang apa yang kita percayai mengenai Tuhan, siapa Tuhan kita. Kalaupun kita berada dalam pihak yang banyak, jangan ikut-ikutan dengan pihak yang banyak, ikut-ikut melakukan intimidasi atau bullying ya, atau perundungan gitu ya. Tapi kita melakukannya dengan hal yang menjauhkannya, kemudian kita masuk kepada jalan yang benar yang Tuhan inginkan. Hello good people. Oke, balik lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, masih sama-sama dengan aku Brenda Jane dan teman aku Gerena. Yeay. Halo. Oke, kita bakalan belajar di episode terbaru ya. Iya. Pelajaran kita yang tentunya pasti akan seru sekali. Harusnya Banget. seru ya. Dan pastinya bermanfaat ya. Nah, bermanfaat juga buat keseharian kita. Oke, kita akan sama-sama belajar ntar lagi. And for you guys, buat yang belum punya buku Cornerstone, kalian gak usah khawatir karena kalian bisa kontak ke call center Hope Channel dan juga bisa langsung DM ke IG Hope Channel dan kalian tinggal bilang, Kak, aku belum punya nih bukunya, dan pastinya nanti dari pihak Hope Channel akan kirim ke kalian. Dan ini sama sekali tidak dipungut biaya. Oke, betul banget. Jadi kalian tinggal calling. Terus nanti dikirimin. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa nih? Oke, Pelajaran. sekarang kita udah Iya, masuk ke pelajaran 13 dengan judul Minoritas yang Tidak Keren. Judulnya cukup keren ya, cukup menarik ya. Menarik Buat kita sekali. pelajarin nih. Tidak Oke. keren tapi keren untuk dibahas. Oh iya, minoritas yang tidak keren tapi keren untuk kita bahas. Bener. Jadi judulnya nih maksudnya kayak gimana ya? Emang apaan sih yang akan terjadi di cerita ini? Jangan sampai ketinggalan ceritanya yang seru ini, kayak ya harus seru. Semoga seru. Seru banget. Nah, jadi kita tinggal nunggu aja. Kita tinggal tunggu aja. Tapi menurut kakak gimana sih? Apa? Maksudnya kayak kira-kira apa sih arti dari judul ini dan kenapa bisa disebut gak keren? Jujur, aku juga belum tahu. Karena oke kita belum belajar. Kita akan sama-sama belajar sebentar lagi. baik. Makanya daripada kita semua bertanya-tanya nih, "Kok ini apa nih maksudnya nih? Kayak gimana?" Jadi mendingan kita baca aja dulu. Di mana? Di ayat intinya gak sih? Ayat intinya di mana? Di Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan 12. Maksudnya yang belum punya bukunya Oh, kita baca dulu oke. nih. Ini di Oh iya di sini tuh kalau di ceritanya Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai 41. Oke? Berarti kita masuk dulu ke dalam ceritanya. Oke. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita yang berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak. Katanya, "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau, dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung, serta menyeret Gaius dan Aristarkus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya.
Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia dapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama, kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Akan tetapi, panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu, hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak, sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Nah, ini terdapat di Kisah Para Rasul 19 ayat 23-41. Gimana, menarik kan? Ini kita bahas ada dewa-dewanya ya. Menarik Tapi banget. cuma patung aja yang dibuat. Kita nggak bahas dewa-dewanya Benar. kayaknya. Dan related banget gak sih sama keadaan dunia kita saat ini? Benar. Makin kompor, makin ikutan panas juga. Bener banget. Nah, gimana sih ini kita mau heran tapi ya gimana lagi, emang udah kayak gini kehidupan kita. Tapi nah, intinya apa? kita tinggal minta bantuan Roh Kudus untuk kita bisa lebih bijaksana dalam menyikapi keadaan apapun. Tumben ya, kita ada kemajuan ya. Tumben Puji kita Tuhan. turun Roh Kudus. Oke, jadi kalian pasti punya banyak pertanyaan. Di sini kita juga banyak pertanyaan gitu. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Menurut penelitian dari James Cook University di Australia, ada beberapa alasan dibalik perilaku intimidasi, seperti kurangnya kemampuan berkomunikasi, keinginan untuk berkuasa, usaha untuk meningkatkan konsep diri, keinginan untuk membesarkan diri, menyalahkan orang lain, balas dendam, penilaian yang terlalu tinggi terhadap ketaatan, kontrol dan hierarki, serta kurangnya kepercayaan pada orang lain. Meskipun 80% orang menyatakan tidak suka dengan intimidasi, para pelaku intimidasi percaya bahwa perilaku mereka membuat mereka sangat dihormati. Wah, semoga bermanfaat ya informasi ini. Tapi kalian jangan suka mengintimidasi ya. Ayo kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini juga sudah hadir bersama-sama dengan kita, Pendeta Beni Tambunan. Halo Pendeta. Halo, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sehat-sehat kalian ya? Ya, Pendeta gimana Sehat. kabarnya? Baik-baik, Oke, sehat-sehat. aman. Kita semua sehat-sehat. Oke, tadi kan kita udah baca nih Kak, pelajaran ke-13 dengan Betul, judul kita udah baca ceritanya. Minoritas yang tidak keren. Dan ayat intinya terdapat di Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan 12. Tapi Oke. sebelum itu kita baca dulu ya. Oke. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat.
Oke, kita udah baca tadi ceritanya dan sekarang udah ayat intinya. Kita langsung aja nih pendeta mau nanya. Kalau dari cerita yang tadi kita baca, ini kan ada si siapa tadi? Demetrius. Nah itu, si Demetrius ini kan gemes banget kita bacanya, kayak ternyata dia yang memprovokasi orang-orang ini ya. Agak kesel ya. Iya, kita kesel nih sama ceritanya di sini dan sikapnya di sini. Sebenarnya apa sih alasan sikap Demetrius ini yang kayak gitu ke Paulus? Iya, Paulus kan membawa pekabaran itu bahwa ini loh sebenarnya Tuhan yang kita sembah, ya. Tuhan itu memang ada, Tuhan itu memang nyata, Yesus itu sudah bangkit. Dia cerita pengalaman dia kan, bagaimana dia bersama-sama dengan Tuhan, dan bagaimana Tuhan itu memang nyata, tidak dalam bentuk patung-patung dan lain sebagainya. Jadi sedangkan Demetrius kan memang membuat bisnisnya patung lah, ya, bisnisnya patung kan. Jadi supaya patung yang memang melambangkan kepada Dewi Artemis, ya. Kalau kita search, Artemis itu kan dewi yang suka menolong orang-orang yang suka dalam wanita dalam persalinan. Dialah digambarkan sebagai dewa penolong seperti itu. Karena ada juga yang menggambarkan dia sebagai Dewi Bulan, gitu ya. Jadi mereka anggap bahwa inilah penghasilan saya ini. Kalau orang-orang memang beli patung yang dia buat itu, patung Dewi Artemis, kemudian mereka bawa ke rumahnya atau bawa ke kuilnya, kemudian dia akan menjual sebanyak-banyaknya. Tentunya kan bisnisnya jadi maju kan. Nah sekarang datang Paulus bawa pekabaran, loh enggak, lu sekarang ada Yesus lu yang perlu kita sembah, bukan patung yang sudah patung saja yang kita sembah, ada Yesus ini yang memang sudah bangkit dari kematian dan lain sebagainya. Cerita yang diberikan itu mempengaruhi banyak orang. Bukan hanya cerita itu, ayat inti kita katakan juga bahwa Paulus juga banyak melakukan mujizat-mujizat melalui Tuhan, ya. Tuhan melalui Paulus memberikan mujizat-mujizat yang akhirnya orang lebih percaya lagi bahwa memang Yesuslah yang menyembuhkan dia, Yesuslah yang memberikan kebutuhan dia. Ya, kalau orang dalam kesusahan, Yesus yang memenuhi segala hal yang mereka inginkan, ya. Jadi itu membuat bisnisnya terganggu gitu ya. Kalau bisnisnya terganggu, yang ada adalah ya marah dong gitu ya. Dia rasa marah, dia provokasi orang-orang lainnya dan mengadakan satu pergerakan untuk memberikan bahwa ini lu pekabaran nggak benar, bahwa sebenarnya ada Dewi Artemis inilah, kita punya Dewi di Efesus yang selama ini kita sembah dan lain sebagainya. Jangan dengerin ajaran-ajaran yang datang yang baru seperti itu. Jadi dia merasa terganggu dengan bisnis dia, ya, dengan segala sesuatunya karena dia membuat patung dan lain sebagainya. Jadi dia kumpulkan orang-orang untuk coba mengadakan kalau istilah sekarang demo lah gitu ya, istilah sekarang. Oke, Pendeta. Tadi kan dikatakan bahwa dalam kerumunan orang itu banyak orang-orang yang maksudnya dilakukannya pergerakan, di mana di pergerakan itu dilakukan banyak sekali ajaran-ajaran yang membuat orang-orang itu jadi marah atau lain sebagainya. Dan apa sih pendeta dalam maksudnya apa yang membuat mereka itu menjadi mengikuti kelompok kerumunan itu dan membuat mereka menjadi marah? Iya, kalau orang sudah kumpul paling gampang untuk manasin kan, paling gampang ya. Oh si ini wow, pokoknya udah nggak tahu apa-apa juga yang datangnya nggak punya niatan, nggak ada apa, begitunya ayo ikut, wah ikut aja. Kompor banget ya. Iya, pokoknya benar-benar untuk ini segala sesuatu dilakukan, pokoknya gampang untuk ini tanpa tahu mereka apa sih sebenarnya, gimana sih sebenarnya gitu, tanpa tahu masalah apa, ikut-ikut aja gitu ya. Jadi ini yang dibuat membuat kelompok-kelompok ini memberikan satu kemarahan yang lebih besar lagi yang sebenarnya mereka sendiri nggak tahu. Banyak juga dari mereka yang tidak mengerti persoalan awalnya kenapa, tapi karena dilihat rame dia udah ikut seperti itu. Jadi
hal ini membuat kumpulan itu ya, kalau istilah sekarang demo itu makin besar dan membuat satu kemarahan mereka. Kemudian mereka coba datang ke pengadilan untuk memberikan ini loh, kami sudah begini, mana mereka ya. Walaupun ada satu orang Yahudi katanya yang coba untuk membela, wah kamu juga orang Yahudi kan yang nggak percaya dengan Dewi Artemis. Diinikan lagi dia sampai berapa jam mereka mengadakan demo itu, yang pelajaran kita katakan sampai seorang dari panitera itu memberikan penjelasan, kenapa kita takut sih? Orang juga sudah tahu kalau Dewi Artemis itu memang Efesus gitu. Orang-orang Efesus punya dewi yang memang menyelamatkan mereka dan lain sebagainya. Jadi mereka orang ini lebih meyakinkan bahwa ngapain kita ini, orang udah tahu kok memang kita menyembah Dewi Artemis, nggak usah takut dengan seperti itu. Akhirnya orang pun bubar setelah diberikan penjelasan. Jadi orang bisa marah, memang gampang membuat marah orang yang ikut-ikutan, yang nggak tahu apapun ya. Sementara yang provokatornya bisa tenang-tenang aja, mungkin nggak seperti itu gitu. Oke, terima kasih Pendeta. Nah, kita barusan udah dengar nih pertanyaan sebelumnya yang Pendeta udah jelasin kalau mereka sebenarnya tuh ikut-ikutan aja, kompor-komporan gitu terus kan. orang-orang jadi malah ikutan lagi. Terus kita juga tadi dengerin kenapa sih Demetrius ini, kenapa dia kayak gitu, udah dijelasin sama Pendeta. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan ketiga. Menurut Pendeta, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita ke-13 ini? Ada berapa? Yang pertama adalah jangan cepat kita diprovokasi. Jangan cepat percaya ya. Iya, kalaupun kita minoritas, kita hanya mungkin sendiri, hanya berdua lawan kita banyak, ya yang mayoritas sananya, ya nggak usah ikut gitu, nggak usah ikut. Ya, kita kadang-kadang dicobai untuk masuk ke dalamnya, udah ikutlah gitu ya, dan sebagainya. Jadi pelajaran kita dapatkan bahwa walaupun kita itu hanya berdua bahkan sendiri, ya berdiri aja tegak. Kalau kita percaya dengan Tuhan, ya sudah, kita percaya dengan Tuhan, ya Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita, Tuhan akan melepaskan kita dan sebagainya. Walaupun kita sendirian menghadapi orang banyak, harus yakin bahwa ini yang saya pegang, saya tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Walaupun kita di istilah pelajaran kita intimidasi ya. Kalau Profesor Corner katakan intimidasi itu kan manasin untuk apa semuanya diganggu lah ya, supaya kita tidak tenang, kita tidak rasa nyaman ya. Tapi kan ini yang selalu diberikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, kalau kita yakin itu benar, apalagi kita berjalan dengan Tuhan, kita yakin Tuhan itu benar, itu sebabnya kita mau menjadi anak Tuhan. Apapun itu, walaupun kita sendiri mungkin, ataupun kita minoritas, kalau pelajaran kita kata minoritas, tapi kita harus pegang pada kepercayaan itu. Jangan kita mau untuk mengikuti hal-hal yang sebenarnya bukan benar ya, tidak benar, walaupun kelihatannya pertama-tama kayaknya benar nih gitu ya. Tapi sebenarnya tujuannya berbeda. Jadi kalau kita berpegang pada Tuhan, mari jalan bersama-sama dengan Tuhan ya, apapun risiko. Kemudian kita tidak usah panas juga, wah mesti jawab juga nih, mesti gini, nggak usah seperti itu. Berarti kita harus lebih bisa mengendalikan diri dan nggak gampang terpengaruh juga. Biar kita nggak gampang kepengaruh, terus kita nggak ikutan kompor-komporin yang lain. Panas juga. Iya betul. Oke. Terima kasih Pendeta. Terima kasih banyak Pendeta sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan kita yang mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman di rumah. Udah akhirnya terjawab Pendeta. Pendeta jawab nih pertanyaan kita. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang belum kalian bisa tanya pertanyaannya di kolom komentar. Jadi kalian tinggal kasih tahu apa yang belum kalian ngerti. Oke, sekarang mari kita ikutin tayangan berikut ini dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Christopher Abraham Saragi. Saya kelas 10 dan berasal dari perguruan Advent Salemba. Nama saya Eleazar Immanuel Darwanto, saya kelas 11 dan saya berasal dari perguruan Advent Salemba. Nama saya Claudia Aprilia Sipayung, saya dari kelas 10-2, asal sekolah dari perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Cinta Octavia,
Saya bersekolah di SMA Perguruan Advent Salemba. Sekarang saya duduk di bangku kelas 1 SMA. Nama aku Beatrice Grisabel Takaria, kelas 11, asal dari Perguruan Advent Salemba. Aku belum pernah mengalami bullying. Jujur saya pernah mengalami bullying. Puji Tuhan sampai sekarang ini saya belum pernah merasakan yang namanya dibully. Puji Tuhan sampai detik ini saya belum pernah sama sekali merasakan bullying. Dan saya harap untuk kedepannya saya tidak akan pernah mengalami bullying. Puji Tuhan sampai sekarang aku sama sekali belum pernah ngalamin dibully. Bullying itu adalah perilaku yang tidak adil, lalu tidak bermanfaat, dan juga tidak mencerminkan kehidupan rohani si pelaku. Yang pertama, dia tidak adil karena biasanya perilaku bullying itu dilakukan oleh suatu kelompok terhadap satu individu di mana mereka tahu kalau individu itu lebih lemah daripada mereka. Jadi itu sama sekali tidak adil. Lalu yang kedua adalah tidak bermanfaat. Karena perilaku bullying itu sendiri tidak membawa apa-apa karena hanya dapat menimbulkan kerugian bagi si korban. Si korban dapat mengalami trauma, ketakutan, dan juga depresi. Dan yang ketiga adalah tidak mencerminkan kehidupan rohani si pelaku. Karena pasti setiap agama itu mengajarkan kepada umatnya untuk mengasihi sesama. Dan perilaku bullying itu sama sekali tidak mencerminkan apapun agama yang ada di dunia. Pesannya mungkin bagi yang menonton yang masih suka ngebully, ketahuilah bahwa perilaku bullying itu sama sekali tidak bermanfaat. Karena Anda cuma bisa menyebabkan si korban mengalami ketakutan dan sama sekali itu tidak keren. Dan itu tidak membawa manfaat bagi dia dan juga bagi kamu ke depannya. Itu aja, Kak. Saya jujur waktu itu dulu di sekolah saya, sekolah dasar dan SMP saya bersekolah bersama teman-teman saya yang sama. Karena saya kira pertemanan dalam suatu kelompok itu merupakan pertemanan yang seru, di mana saya bisa merasakan pertemanan yang sesungguhnya. Tapi tidak sampai ada salah satu kelompok atau individu yang yang merasa bahwa dirinya itu tertinggal oleh saya, sehingga dia mencari-cari kesalahan yang saya miliki lewat perkataan-perkataan yang membuat saya jadi sedih, menjadi terpuruk, kurang motivasi, dan membuat mental saya jadi hancur. Jadi saya tidak mempunyai kepercayaan diri untuk berteman lagi, membuat sosialisasi baru dengan orang-orang sekitar saya. Jujur, untuk orang-orang yang suka membuli, menurut saya kalian itu butuh validasi. Kenapa sih kalian butuh validasi? Karena kalian tuh merasa bahwa dengan Anda membuli seseorang, maka Anda akan terlihat sangat keren, sangat kuat, bahkan jagoan yang digemari oleh para perempuan. Bahkan menurut saya itu tidak lebih daripada sampah. Oke, kalau tanggapan saya buat orang-orang yang suka ngebully, mereka itu kurangnya pengetahuan edukasi tentang bullying. Dan yang mereka lakuin itu hanyalah untuk kesenangan semata yang dapat merugikan dan menyakiti perasaan dan hati orang lain yang bisa aja berdampak fatal. Pesan dan kesannya buat kalian yang masih suka ngebully atau bahkan pernah ngebully orang lain, mungkin bisa stop buat ngelakuin hal itu, karena itu hal yang sangat buruk. Dan juga marilah kita mulai mengasihi satu sama lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk orang yang suka bullying, apakah kalian mendapatkan kesenangan di atas penderitaan orang lain? Apa sih yang kalian dapetin dari membuli orang? Saya harap orang-orang yang membuli ini dapat jerah, karena tindakan bullying ini merupakan tindakan yang sangat-sangat amat buruk, yang mungkin berakibat fatal dan dampaknya sangat tidak disangka-sangka. Dan juga saya harap grafik penurunan pembulian di setiap negara menurun, sehingga semua orang merasa nyaman dan aman, sehingga kita bisa mengasihi satu sama lainnya. Membuli itu nggak etis ya, terus juga merugikan mental korban dan juga membuat korban mempunyai trauma yang amat dalam. Dan juga kita sebagai teman
harus memberikan dukungan kepada korban dan juga menciptakan lingkungan yang baik. Untuk orang-orang yang membuli, kalian pikir kalian keren? Kalian tuh membuli itu sama sekali tidak mencerminkan orang yang berpendidikan dan juga tidak memiliki iman. Jadi untuk kalian yang membuli, stop membuli. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi barusan kita udah denger nih. Barusan kita udah denger nih pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Terus, kira-kira apa pendapat kamu sekarang? Kalau menurut aku sih, sebenarnya bully itu ya, Ya, bullying. itu useless banget. Oh, useless. Maksudnya kayak sampai sekarang tuh masih ada dan masih dilakukan, tapi aku nggak tahu apa sih keuntungannya buat mereka. Iya juga ya. Maksudnya tuh Iya kayak juga ya. udah nggak menguntungkan mereka, merugikan mereka juga. Betul. Maksudnya nambah dosa juga kan. Iya juga. Iya, benar, nambah dosa juga. Udah songong. Bener. Merekanya juga sebenarnya ternyata mereka yang bully kayak gitu juga. Bener Tapi nggak banget. kelihatan aja gitu. Lebih baik perbanyak edukasi di rumah nggak sih, Kak? Mending belajar. Di Pergunakan rumah, waktu di kalian sekolah. sebaik Bener mungkin. Yang bermanfaat lah intinya. Iya, pokoknya harus semua yang bermanfaat biar nggak jadi dosa lah, nggak nambah-nambah dosa. Amin. Oke. Nggak terasa nih. Kita udah di akhir pelajaran ya ternyata. Di triwulan. Triwulan pertama, masih di triwulan pertama, tapi udah sahabat ke-13, udah akhir. Dan sekarang kita mau minta pendeta untuk memberikan kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Pelajaran kita akhir daripada triwulan ini pergi jauh, khususnya mengenai minoritas yang tidak keren, ya, bahwa kita diajak untuk kembali melihat walaupun kita sendirian, walaupun kita hanya tidak ada teman kita lainnya, kalau kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita, tetap pegang apa yang kita percayai mengenai Tuhan, siapa Tuhan kita. Kalaupun kita berada dalam pihak yang banyak, jangan ikut-ikutan dengan pihak yang banyak, ikut-ikut melakukan intimidasi atau bullying ya, atau perundungan gitu ya. Tapi kita melakukannya dengan hal yang menjauhkannya, kemudian kita masuk kepada jalan yang benar yang Tuhan inginkan. Pelajaran kita mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, kalau itu demi kebaikan sesama kita, demi untuk menolong orang lain, demi untuk orang lain merasa bahwa baik bagi mereka, untuk mengenal Tuhan dengan baik, mari lakukan dengan senang hati, mari lakukan dengan sukacita, bahwa kita yakin dan percaya Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memberkati kita. Oke, terima kasih pendeta sudah diberikan kesimpulan, teman-teman. Semoga ngerti pelajaran-pelajaran yang sudah pendeta terangkan hari ini, sudah dijawab pertanyaan-pertanyaannya, dan sekarang tiba saatnya untuk kita meminta pendeta Benny Tambunan untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur karena pelajaran yang diberikan bagi kami, yang mengingatkan bagi kami untuk kami tidak ikut dalam segala suatu hal yang tidak baik, tapi kami boleh berjalan dalam kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, jalan-jalan yang Tuhan inginkan untuk kami boleh lakukan. Tuhan bersama-sama dengan semua orang-orang muda, berkati, lindungi, Tuhan juga menjagai mereka agar mereka boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya jawab seruan dan doa-doa mereka. Karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, pelajaran kita yang ke-13 untuk triwulan yang pertama kita telah selesai, dan diucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan Cornerstone, dan tentunya terima kasih juga kepada narasumber kita, Pendeta Benny. Ya, semoga pelajaran kita hari ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih, terapin nih, jangan bully. Jangan ngebully, kita harus ngaca juga. Kita udah bener gak nih sikap kita selama ini? Terus, kita harus tetap rajin menyelidiki firman Tuhan agar hari demi hari kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari Tuhan.
melalui Cornerstone Connection.